Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Di antara hal penting yang perlu kita fahami dalam memahami manhajut tarjih fil hadis, metode tarjih dalam hadis adalah kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan tarjih. Karena di dalam hadis, ya, pada prinsipnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang datang dari Rasulullah SAW wajib kita ambil. Apa yang dilarang wajib kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tetapi dalam prakteknya ternyata kita dapatkan ada beberapa hadis yang ta'arud, kontradiksi. Nah, disinilah tempatnya kita untuk yang pertama mentaufiknya, memadukannya. Kalau tidak bisa, maka kita terpaksa harus mentarjih. Kita harus mengunggulkan satu atas yang lain. Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan tarjih? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. At-tarjih dari sisi bahasa secara etimologis dari kata rajjaha yurajjihu tarjihan. Yang kalau kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab, maka kata at-tarjih itu memiliki beberapa makna. Pertama, memiliki makna at-tamyil. At-tamyil dari kata mayyala yumayyilu tamyilan, yang artinya cenderung, condong. Maka ketika kita mentarjih hadis yang kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, maka kita tarjih berarti kita condong kepada satu atas yang lainnya. Yang kedua, di antara makna tarjih adalah at-taqwiyah. At-taqwiyah dari kata qawwa yuqawwi taqwiyatan, yang artinya menguatkan. Maka ketika kita mentarjih hadis satu atas yang lainnya, berarti kita menguatkan hadis ini atas yang lainnya. Karena itulah makna al-hadis rajih. Hadis ini rajih berarti hadis ini kuat. Yang ketiga, at-tarjih secara bahasa juga kembali kepada memiliki makna at-taghlib, yaitu ghallaba yughallibu taghliban. At-taghlib artinya memenangkan. Maka ketika kita mentarjih hadis A atas hadis B, berarti pada saat itu kita menjadikan hadis A ar-rajih, yaitu yang menang. Kita menangkan ini, kita kalahkan yang lain. Sehingga inilah yang kita amalkan. Kemudian di antara makna tarjih secara bahasa adalah at-tathqil dari kata thaqqala yusakkilu tathqilan, yang artinya memberatkan. Maka ketika kita mengatakan saya mentarjih hadis ini, berarti saya berat terhadap hadis ini. Dan yang terakhir, at-tarjih secara bahasa memiliki makna at-tafdhil, yaitu dari kata faddala yufaddilu tafdhilan, artinya mengutamakan. Maka ketika kita mentarjih hadis ini atas hadis yang lain, berarti pada saat itu kita mengutamakan hadis ini atas yang lain. Sehingga hadis yang kita tarjih menjadi rajih, menjadi kita utamakan untuk kita amalkan. Ini secara bahasa. Lalu apa tarjih secara istilah, terminologis? Ketika kita kembali kepada makna tarjih secara terminologis, maka kita temukan begitu banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama tentang definisi tarjih secara
terminologis. Dan kalau kita lihat dalam beberapa referensi, maka kebanyakan mereka adalah ulama-ulama usul. Kenapa? Karena tarjih, kaidah-kaidah tarjih ini sangat erat kaitannya dengan usul. Maka kita ingat bahwa peletak dasar ilmu ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah peletak dasar yang menulis kitab usul fikih. Kita tahu kitab Ar-Risalah adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Dan kemudian beliau juga yang menjadi pelopor, perintis, menulis kitab yang berkaitan dengan perbedaan hadis dan bagaimana menyikapinya, yaitu mentarjihnya. Lalu apa definisi at-tarjih secara terminologis menurut para ulama? Ada banyak definisi. Di antaranya kita temukan ada definisi yang disampaikan Al-Imam Ar-Razi. Dan Imam Ar-Razi adalah minal usuliyin, di antara ulama usul. Beliau mengatakan at-tarjih adalah taqwiyatu ahadit tariqaini 'ala al-akhar liya'lama al-aqwa fayu'mala bihi wa yutrahul akhar. At-tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua hadis atas yang lainnya. Untuk apa? Liyu'lamal aqwa, untuk diketahui mana hadis yang lebih kuat, dalil yang lebih kuat. Lalu setelah kita tahu mana yang lebih kuat, fayu'mala bihi, lalu untuk diamalkan, wa yutrahul akhar, dan ditinggalkan yang lain. Ini artinya bahwa ketika kita mendapatkan ada dua hadis yang kontradiksi, lalu kita tarjih, berarti saat itu kita cenderung untuk menguatkan salah satu dari dua hadis yang kontradiksi ini atas yang lain. Dan setelah kita tahu ini yang lebih kuat, maka kita amalkan. Sebab tujuan tarjih bukan hanya sekedar at-tamattu akli, untuk menikmati atau kenikmatan secara intelektual, tetapi hakikatnya untuk kita amalkan. Lalu definisi yang lain banyak sekali, tetapi mari kita lihat ternyata definisi ini ada yang mengkritisi. Di antara para ulama ada yang mengkritisi definisi ini, dianggap kurang lengkap karena mengabaikan al-mujtahid, mengabaikan yang pelaku ijtihadnya. Tetapi ya begitulah, tidak ada yang sempurna. Karenanya ada Al-Imam Al-Baghawi mencoba untuk mengakomodir kritikan-kritikan terhadap definisi Imam Ar-Razi. Maka beliau mengatakan at-tarjih, kata Imam Al-Baghawi, taqwiyatu ihdal amarataini 'ala al-ukhra liyu'mala bihi. Menguatkan salah satu tanda yang terdapat pada dua hadis yang kontradiksi itu atas yang lainnya untuk diamalkan. Beliau berusaha untuk merangkum lebih singkat, tapi lagi-lagi tidak pernah kemudian seseorang sempurna dan kemudian bebas dari kritikan. Tetap ada juga yang mengkritisi. Maka kemudian muncul alternatif lain, definisi tarjih. Di antaranya disampaikan ya, oleh beberapa ulama yang lainnya. Ya. Maka tarjih disampaikan oleh misalnya seorang ulama ya, mengatakan, Imam Al-Amidi mengatakan at-tarjih iktiran ahadid salihaini lid-dalala 'ala al-matlub ma'a ta'arudhihima bima yujibul 'amala bihi wa 'imal akhar. Beliau mengatakan iktiran ahadis salihin, bagaimana berusaha menggabungkan salah satu hal yang baik, hal yang tepat, hal yang soleh pada dalil atas yang dikehendaki, yang dimaui, bersamaan dengan adanya ta'arud, kontradiksi di antara keduanya, kepada apa yang mewajibkan kita untuk mengamalkannya dan mengabaikan yang lain. Lalu ada lagi yang mendefinisikan bahwa at-tarjih, kata Imam Al-Had At-Taftazani, beliau mengatakan tarjih adalah apa? Bayanur rujhan al-quwa allati li ahadil muta'aridhain al-akhar. Menjelaskan unsur kekuatan yang terdapat pada salah satu dari dua hadis yang kontradiksi atas yang lain. Dan begitulah terdapat beberapa perbedaan definisi di kalangan para ulama. Dan ada juga yang kemudian mencoba untuk merangkum dari berbagai macam definisi ini.
kemudian mengatakan at-tarjih adalah apa? At-tarjih adalah bayanul mujtahid. Ada yang mengatakan penjelasan seorang mujtahid terhadap kekuatan yang bertambah yang terdapat pada salah satu dari dua dalil yang dhanni, yang bukan qat'i, yang kontradiksi untuk kemudian diamalkan. Dari berbagai macam definisi ini tentu kembali kepada kita. Tetapi saya secara pribadi lebih cenderung apa yang disampaikan Imam Ar-Razi lebih mudah untuk dipahami. Bahwa tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua hadis atas yang lainnya untuk diketahui mana yang lebih kuat dan tujuannya untuk diamalkan dan mengabaikan yang lainnya, ditinggalkan yang lainnya. Inilah definisi tarjih secara bahasa dan secara istilah. Mudah-mudahan dengan definisi ini semakin jelas apa yang kita maksud dengan tarjih yang merupakan bagian dari kurikulum materi manhajut tarjih fil hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.